Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira dengan stambuk A41120008. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bercerita dengan media audio dari mata kuliah Metodologi Pengembangan Bahasa Anak. Adapun tema yang saya ambil adalah tema hewan. Adapun subtemanya yaitu si kancil. Di sini, kakak akan mengajak adik-adik untuk bercerita tentang hewan si kancil. Sebelum kakak bercerita, kakak minta tolong kepada adik-adik untuk duduk yang rapi ya. Nah, di akhir cerita nanti, kakak akan bertanya. Dan yang bisa menjawab, kakak akan beri hadiah bintang 5 loh. Nah, siapa yang mau hadiah bintang 5? Sebelum kakak bercerita, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi zikni ilman warzukni fahman. Sekarang ayo kita mulai ceritanya. Di sini kakak akan bercerita dengan judul Kancil yang Sombong. Kita mulai ya ceritanya. Di dalam sebuah hutan rimba, hiduplah berbagai hewan. Di antara banyaknya hewan, di dalam hutan rimba itu ada seekor kancil yang sangat sombong. Kancil itu dengan sombongnya mengatakan bahwa ialah hewan yang bisa berlari paling cepat di hutan ini. Dia berkata seperti ini adik-adik, "Aku adalah kancil, hewan yang larinya paling cepat di hutan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatanku berlari," kata kancil dengan sombongnya. Seluruh hewan di hutan itu pun sudah tahu betapa sombongnya kancil itu. Namun, memang hanya kancil hewan yang larinya paling cepat di antara hewan lain di hutan rimba itu. Banyak hewan yang sudah tahu dan sudah ditantang lomba lari oleh si kancil. Tapi tidak ada yang berani. Sampai suatu ketika, seekor kura-kura tua bijaksana yang menerima tantangan si kancil untuk berlomba lari. Seisi hutan tahu bahwa kura-kura tua itu sangat lambat larinya. Akan tetapi, dia menerima tantangan si kancil. Si kancil berkata, "Aku tidak mungkin dikalahkan oleh kamu, wahai kura-kura yang lambat." Akan tetapi, si kura-kura menjawab, "Hai si kancil, walaupun demikian, aku mau menerima tantanganmu untuk adu lomba lari." Kelinci pun menertawakan si kura-kura, tapi ia setuju untuk beradu cepat dengannya. Waktu terus berlalu, hari yang dinanti tiba. Pertandingan lomba lari antara kancil dengan kura-kura tua yang bijaksana pun segera dimulai. Keduanya telah bersiap di posisi start. Seluruh hewan di hutan rimba itu berkumpul untuk menyaksikan perlombaan. Si kancil berkata, "Hai kura-kura tua, kamu berlari duluan saja. Aku akan menunggumu sampai jarakmu cukup jauh," kata kancil mengejek si kura-kura. Perlombaan pun dimulai dengan kura-kura yang dengan susah payah berlari. Kancil dengan sombong itu masih diam saja di garis start. Tak lama, kancil sombong itu pun melesat cepat bagaikan kilat, mendahului kura-kura yang baru saja berjalan beberapa langkah. Saking cepatnya berlari, kancil pun hampir tiba di garis finish. Aku sudah mau sampai di garis finish, tapi kura-kura belum juga terlihat. Lebih baik aku bersantai dulu saja, sambil menunggu si kura-kura. Kancil pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang, sampai ia ketiduran. Sementara itu, si kura-kura tetap meneruskan langkahnya. Perlahan, ia pun hampir sampai di garis finish. Kancil pun masih tertidur pulas di bawah pohon. Tak lama kemudian, kancil terbangun dan melihat bahwa si kura-kura sudah tinggal satu langkah lagi menuju garis finish. Ia pun bergegas menyiapkan diri dan kembali berlari mengejar kura-kura. Namun sayangnya, ia tak punya waktu untuk menyusul kura-kura yang sudah menyelesaikan lomba. Tepat 1 detik sebelum kemudian kelinci menyusul di belakangnya. Tidak, aku tidak mungkin kalah dari kura-kura yang lambat ini," kata si kelinci menunjukkan rasa kecewanya. Hewan lain yang menyaksikan perlombaan pun tak menyangka akhirnya ada yang mengalahkan si kancil dalam lomba lari.
Kancil yang sombong itu pun akhirnya sadar bahwa ia salah telah meremehkan kura-kura. Ia sadar seharusnya ia tidak boleh meremehkan siapapun meski ia adalah hewan tercepat di hutan ini. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Sekarang kakak mau bertanya, siapa yang mau jadi seperti si kancil yang sombong itu? Risa? Risa mau seperti kancil yang sombong itu. Nah, jadi begini adik-adik, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena kita harus sadar, semua yang kita miliki, semua yang ada dalam diri kita, itu hanyalah titipan. Jika yang kuasa tidak berkehendak, maka itu pun tidak ada artinya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Siapa nama hewan yang sombong dalam cerita tersebut? Siapa yang berani? Ya, oke, Andini. Siapa Andini? Nah, pintar. Kakak kasih bintang 5 ya. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa yang berani menyebutkan nama hewan yang ada dalam cerita tersebut? Oh, Rafika. Oke, apa Rafika? Pintar. Kakak kasih bintang 5 ya. Nah, adapun kesimpulan dari cerita tersebut, yakni bukan hanya mengembangkan bahasa anak, tetapi juga mengembangkan aspek agama dan moral, yaitu jangan pernah merasa sombong meski memang kamu mampu melakukannya, dan tidak boleh meremehkan orang lain, malah harus bisa menghargai orang lain. Kemudian aspek sosial emosional, yaitu kita tidak boleh bersikap sombong terhadap sesama meskipun kita bisa. Kemudian aspek kognitif, kita diajak berpikir dan menghafal ada berapa hewan yang ada dalam cerita tersebut. Demikianlah cerita singkat dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.